Hai guys, welcome back again to my channel. Lama banget aku nggak buat video, jadi while waiting for my college, jadi aku masuknya itu adalah bulan Agustus dan ini masih awal bulan Juli, jadi sekitar 1 bulan lagi aku jadi maba dan ospek. I'm so fucking excited to find my new friends guys di kuliah. Ya semoga aja semua sesuai dengan ekspektasiku dan berjalan dengan baik ya. Bisa making a lot of friends with a lot of benefit too. So hari ini aku mau membahas insight dari buku yang menurut aku itu bagus banget dan jarang orang notice, yaitu buku The Art of Being Alone. Hihi. Karena ini tuh bener-bener relate ke kita yang remaja yang sering ngerasa loneliness karena kita nggak punya pasangan ataupun kita habis putus sama pasangan kita. Dalam kesendirian kita tadi, kita tuh selalu ngerasa kesepian dan gak punya someone to talk ya. Tapi di buku ini dijelaskan gimana cara kita ngelola kesepian kita itu biar kita itu bisa nge-explore diri kita, emosi kita, dan value yang kita ingin ciptakan atau tingkatkan. Jadi inti dari buku The Art of Being Alone karya siapa nih? Karya Renuka Gafrani ini itu ada 3 guys. Yang pertama adalah understanding atau pemahaman tentang kesepian. Yang kedua itu ada embrace solitude and personal growth. Jadi cara kita merangkul kesendirian dan cara kita meningkatkan personal growth kita. Dan yang ketiga itu adalah membangun koneksi dan kehidupan yang bermakna. Jadi insight dari buku ini itu udah aku rangkum dalam buku jurnal aku tentang ebook aku yang benar-benar bagus banget menurut aku. Okay, so the first insight yaitu understanding loneliness. Jadi kita itu nggak boleh terus-menerus meromantisasi yang namanya kesepian. Karena dengan kita meromantisasi kesepian tadi, kita nggak akan bisa bertumbuh. Di buku ini kita diharuskan untuk mengolah rasa kesepian kita tadi menjadi hal yang positif. Dengan cara atau dengan self reflection, yaitu refleksi diri kita untuk pengembangan pribadi kita. Kemudian ada the pain of leading ourselves. Nah kadang-kadang kita kan ngerasa kalau kita itu takut gak ditemanin orang lain, takut gak ditemanin teman-teman baru kita dengan cara kayak hahaha iya dan bermuka dua ya, fake agreement, kayak kita tuh setuju padahal aslinya dalam hati kita itu gak setuju. Di buku ini dijelaskan dampak dari menyembunyikan identitas diri kita sendiri atau pemikiran kita atau opini kita terhadap koneksi dalam berteman. Jadi kita kan ngerasa kalau kita tuh gak sebenarnya ya, gak authentic, be ourselves. So our friend will not know understand our true opinion about what he say or what she say, dan itu bakal nguras energi kita karena kita terus memakai topeng. Dan itu juga mencegah kita untuk menemukan teman yang benar-benar sefrekuensi karena kita nggak mau ngeutarain opini yang benar-benar berasal dari kita, ketidaksetujuan kita, karena kita takut untuk dijudge oleh teman-teman baru kita. Padahal sebenarnya di buku ini malah kita diharuskan untuk benar-benar genuinely authentic, be ourselves, menunjukkan semua opini dan perasaan kita ketika kita berteman. Ya be genuinely yourself gitu guys, biar orang lain itu tahu dan paham tentang diri kita, sehingga membuka diri kita untuk lebih menerima orang lain yang mungkin ada yang berpemikiran sama gitu guys. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa learning to prioritizing yourself dan say no. Jadi fungsi dari prioritas diri kita dalam pertemanan itu penting untuk menjaga energi kita guys, karena kan setiap orang memiliki energi dan energi itu menular. Apalagi kalau kita excited, teman kita juga biasanya ikut excited. Kalau kita full power, teman kita juga biasanya ikut full power, karena ya emang energi itu continuous alias menular.
So, untuk sesuatu hal yang gak setara, yang gak sejalan dengan value kamu, dan kamu gak suka, ya just say no. Just say no and prioritizing yourself. Toh temanmu juga kayak gak akan memaksamu, dan afraid to dijudge oleh orang lain. Karena ya, orang lain menjudge kita itu gak selamanya guys, cuman beberapa saat pada saat kita menolak tadi, dan selanjutnya ya mereka akan fine aja kayak gitu. Kemudian yang kedua itu ada embrace solitude sama personal growth. Dan jadi di embrace solitude itu kita dilatih untuk mengelola rasa kesendirian tadi menjadi sebuah personal growth, atau apa namanya, untuk ningkatin diri kita sendiri itulah ya. Jadi di sini manfaat dari kita merasa kesepian itu, kalau sebenarnya yang kita pahami ya di buku ini dijelaskan kalau ketika kita ngerasa sepian, kan kita jadi berpikir terbuka kan guys, berpikir terbuka tentang semua hal yang terjadi di hidup kita. Nah, kemudian kalau kita berpikir terbuka, jauh dari distraksi, otomatis kita jadi bisa merefleksi diri kita. Kita jadi bisa merefleksi diri kita dan muncul mungkin ide-ide kreatif dari pengalaman-pengalaman kita yang sebelumnya dan belum kita terrealisasikan. Nah, biasanya rata-rata orang itu cuman stop sampai di situ saja. Cuman kita mikirin doang dan kita ngabain dan lebih milih untuk tidur. Nah, itu sebenarnya salah ya guys. Di buku ini dijelaskan waktu kita lagi berpikir atau merefleksi diri itu lebih baik kalau kita melakukan journaling. Karena dengan kita melakukan journaling gitu, kita jadi lebih jelas dalam mengevaluasi hal-hal yang sekiranya kita lakukan dan salah di masa lalu. Karena kalau dituliskan lebih jelas ya, kita bisa baca. Kita bisa jadi tahu hal-hal atau nge-highlight hal-hal yang nggak boleh kita lakukan di masa depan tentang kesalahan kita di masa lalu. Itulah kesalahan pada umumnya ya, orang-orang pada umumnya cuman berpikir doang tanpa ngejurnalingkan hal itu. Jadi kita nggak bisa bener-bener ngeidentifikasi dengan jelas hal-hal yang salah dan hal-hal yang bisa kita tingkatkan kayak gitu. Kemudian dari journaling tadi kita juga bisa lebih memahami emosi dalam diri kita, memahami diri kita sendiri apa yang sebenarnya kita butuhkan, dan lebih bersyukur tentang hal-hal yang sudah terjadi dan sesuai dengan ekspektasi diri kita di hidup ini. Selain itu, dari aktivitas yang bisa menambah personal growth atau value kita selain journaling itu adalah meditasi. Dan jarang orang juga ngelakuin hal ini karena mungkin mereka pikir itu cringe ya. Karena nggak jelas, cuma diem doang dan meditate. Padahal banyak banget scientific dan jurnal-jurnal ilmiah yang ngejelasin manfaat tentang meditasi. Selain bisa kita lebih nambah fokus ke diri kita sendiri, kita juga bisa lebih aware sama emosi, perasaan, dan diri kita sendiri. Karena kita genuinely focus on ourselves, our breathing, pernapasan kita. Kita jadi lebih aware sama lingkungan kita, diri kita sendiri, perasaan kita, yang bisa ningkatin emotional resilience kita guys. Gitu guys. Sama yang terakhir itu adalah doing our hobby. Karena di sela-sela kesendirian kita, cara kita ngelola kesendirian tadi untuk berubah menjadi hal positif adalah dengan ngelakuin hobi yang sejalan dengan value kita. Kayak gitu, hobi-hobi yang teman-teman suka, yang bisa ningkatin rasa percaya diri teman-teman, hobi-hobi yang positif, yang bisa membuat teman-teman berkembang, itu yang seharusnya kita maintain untuk tetap kita lakukan di sela-sela kesendirian kita. Kayak gitu, karena nanti perlahan-lahan dengan kita ngelakuin hobi kita secara terus-menerus, lambat laun kita juga akan nemuin teman-teman yang sefrekuensi, yang memiliki hobi yang sama. Kenapa? Karena kita lambat laun juga akan join ke komunitas guys, punya teman-teman yang sama-sama punya value yang bermakna, value yang penting dalam hidupnya. Jadi punya teman-teman yang sefrekuensi. Dari itu juga akan membuka ruang kita untuk enggak sendiri, alias bisa membangun deep connection dari mereka yang sejalan value-nya sama kita. Kayak gitu guys. Jadi dari diri sendiri nanti naik berubah, nambah step atau nambah tingkat jadi mengenal ke orang lain.
Jadi intinya sebelum kita having a relationship sama someone itu, kita harus bener-bener understand tentang diri kita sendiri, how we manage ourselves, emotion, and others. Gitu guys, wow, 10 menit tentang sharing this book. Tapi emang beneran bagus guys, you have to read about it. Even banyak banget buku yang itu dijelaskan insight-nya dalam bahasa Inggris, tapi worth it sih guys ini. Aku suka buku yang kayak personal development kayak gini, tapi worth it-nya itu karena e-book, bisa dibawa kemana-mana, simple, praktis, bisa kita baca ulang setiap saat, dan ya ngelatih bahasa Inggris juga lah, kayak gitu guys. So jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Aku juga sangat bersyukur di hidup ini karena satu persatu goals aku itu diwujudkan sama Allah. Gitu guys, bye bye.